Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Cahya Utomo, MPH. Di sini sebagai subkoordinator di seksi penanggulangan penyakit menular pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Yang kebetulan pada kesempatan ini saya diminta untuk menjadi pembimbing lapangan bagi adik-adik yang melaksanakan praktek kerja lapangan ya, yang dari UNES Universitas Negeri Semarang ya. Ada 3 orang di sini, ada Mbak Dian Putri Aula yang kebetulan mengambil konsentrasi di epidemiologi, terus kemudian Mbak Dela Putri Wulandari juga mengambil konsentrasi epidemiologi di kesehatan masyarakat, dan kemudian satu lagi Mbak Nihayatul Farukah yang mengambil konsentrasi di administrasi kebijakan kesehatan ya, pada Fakultas Kesehatan Masyarakat di UNES. Nah, untuk praktek kerja lapangan ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan mahasiswa ini dapat belajar ya, terkait dengan implementasi disiplin ilmu yang dimiliki ya, terutama satu tadi ada epidemiologi. Ini kan jelas di seksi penanggulangan penyakit menular tentu sangat berkaitan ya, jadi terkait dengan epidemiologi. Kalau di kuliah belajar tentang teori, nah di sini kita belajar tentang bagaimana mengimplementasikan pelaksanaannya di lapangan seperti apa ya. Tentu ini sangat memberikan manfaat sekali mahasiswa untuk bisa belajar dan bagaimana aplikasi ilmunya di lapangan. Kemudian yang kedua juga terkait dengan administrasi kebijakan kesehatan, juga saya kira banyak manfaat yang didapat ya, ketika PKL ini. Jadi mahasiswa akan lebih bisa bagaimana mengaplikasikan teori itu ya, kemudian diimplementasikan di lapangan gitu. Nah, tentunya mahasiswa akan tahu ya kondisi di lapangan realnya terkait dengan penanggulangan penyakit menular, terutama seperti apa ya, di kampus, di sekolah teorinya ya seperti apa, kemudian di lapangan seperti apa. Nah, tentunya ini kan dapat belajar ya, terkait dengan hambatan-hambatan apa yang kemudian dialami di dalam kegiatan penanggulangannya penyakit menular ini. Nah, kalau kemarin sepertinya ada satu tema yang kemudian diangkat di sini adalah terkait dengan penanggulangan DBD. Jadi harapan kami tentunya dalam penanggulangan DBD, apa yang dipelajari oleh adik-adik ini itu secara praktik ya dipraktekkan di lapangan, dan itu bisa dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, dan tentunya bisa berkelanjutan, bisa berkesinambungan. Nah, salah satunya sepertinya cukup bagus sekali. Satu adalah optimalisasi di dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan terkait dengan penularan DBD. Jadi memanfaatkan sosial media yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan ataupun yang dimiliki oleh seksi penanggulangan penyakit menular. Ini cukup bagus sekali ya. Terus kemudian yang kedua terkait dengan penyuluhan yang dilakukan kepada kelompok posyandu ya. Posyandu ini juga saya kira sangat bisa dipraktekkan ya, karena memang sasaran di posyandu di situ ada ibu rumah tangga ya, kemudian yang tentunya bertanggung jawab di dalam bersih-bersih di lingkungan rumah ya. Ini tentunya bisa berkesinambungan ya, apa yang kemudian diberikan oleh teman-teman adik-adik ini dalam mengedukasi kelompok ibu rumah tangga di dalam posyandu. Dan kemudian juga ada sasaran sekolah ya, sekolah ini juga diajari kemudian
tentang bagaimana melakukan kegiatan pencegahan terhadap penularan DBD. Salah satunya adalah diajari tentang bagaimana pentingnya pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan sekolah. Bahkan nanti adik-adik sekolah ini itu juga bisa mengimplementasikan di lingkungan rumah masing-masing. Dan satu lagi juga menarik sekali, kemarin ini juga adik-adik juga mengajarkan bagaimana membuat perangkap nyamuk ya, sehingga ini sangat bermanfaat sekali dan tentunya memberikan pembelajaran terhadap masyarakat, khususnya pada kelompok anak-anak sekolah ini untuk bisa mengimplementasikan tadi ada pembuatan perangkap nyamuk yang tujuannya untuk mengurangi populasi nyamuk ya, sehingga penularan DBD ini bisa ditekan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah masing-masing. Jadi kalau menurut kami ini cukup bagus sekali karena tema yang diangkat ini adalah saat ini memang untuk kasus DBD ini ada peningkatan dan momennya tepat, dan apa yang dilakukan oleh teman-teman ini berdasarkan isu yang mencuat di masyarakat saat ini, dan apa yang dilakukan saya kira cukup bermanfaat ya, meskipun menghadapi beberapa kendala tapi saya kira itu wajar ya. Saya kira demikian, saya ucapkan terima kasih ya untuk adik-adik yang PKL di sini ya, dapat belajar di sini dan berbagi ilmu di sini, dan kemudian saya terima kasih pada institusi Universitas Negeri Semarang yang sudah mempercayakan mahasiswinya untuk bisa PKL di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, yang saya kira tentu sangat bermanfaat ya sekali bagi perkembangan ilmu ya khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih ya apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf selama ini dalam bimbingan kepada adik-adik mungkin ada hal yang kurang ya. Saya kira kami sangat berterima kasih dan siap untuk lain kali ya adik-adik bisa dari UNES bisa praktek di sini lagi. Demikian, terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum. Khususnya di prodi kesehatan masyarakat ya, ini dengan mengadakan KKL di sini di Kelurahan Kuripan ini, saya berterima kasih sekali dan sangat bermanfaat sekali dengan adanya KKL ini, bisa bermanfaat untuk bisa sosialisasi ke wilayah-wilayah untuk kegiatan posyandu dan bisa menyampaikan apa program dari kegiatan adik-adik dari UNES. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada ibu-ibu di posyandu bisa bermanfaat dan bisa menerima manfaat yang telah disampaikan. Mudah-mudahan nanti dari KKN berikutnya bisa ke sini dan bisa menjadi baik dan bisa memberikan sosialisasi tentang kesehatan ya, khususnya kesehatan masyarakat, karena di lingkungan sebagian di lingkungan Kelurahan Kuripan ya banyak kendala ya, sangat kendala karena masyarakat di Kelurahan Kuripan ini penduduknya padat ya, lingkungan padat ya, sebagian ini di perkotaan, dan kebetulan kantor Kelurahan Kuripan ini letaknya di jalan protokol mau menuju Semarang dan ke Jakarta, jadi sering dilewati dari pejabat-pejabat. Maka di sini penduduknya heterogen ya, ada yang sebagian lingkungan itu wira swasta, ada yang khusus petani ya.
kalau petani itu memang di lingkungan Gading dan yang perkotaan itu Koripan dan Pelendungan. Ya, mudah-mudahan kedatangan adik-adik KKL dari UNES ini bisa bermanfaat sekali bagi masyarakat Kelurahan Koripan, khususnya ibu-ibu yang mempunyai balita. Saya kira itu dari saya selaku Kepala Kelurahan Koripan mengucapkan terima kasih sekali dan tidak bisa berbuat apa-apa, bisanya hanya memfasilitasi dan membantu secara sosial, tidak bisa menjadi secara materi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Nurul Komariah, Magister Pendidikan, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Humas SMP Negeri 3 Purwodadi, mohon izin untuk menyampaikan hal-hal terkait sosialisasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa UNES di sekolah kami. Hal-hal yang ingin kami sampaikan adalah karena sosialisasi kemarin yang dilakukan oleh para mahasiswa UNES berhubungan dengan DPD, maka manfaat yang dapat diambil atau diperoleh oleh anak-anak terutama adalah anak-anak atau mereka semakin mengetahui apa itu DPD dan bagaimana mereka mengantisipasi hal-hal yang harus dilakukan apabila terjangkit oleh DPD. Kemudian sosialisasi yang kedua adalah pembuatan trapping nyamuk. Maka manfaat yang dapat diambil ketika pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah anak-anak mengetahui bagaimana cara membuat perangkap atau trapping nyamuk tersebut. Sedangkan saran yang terbaik yang ingin kami berikan untuk para mahasiswa UNES yang telah melakukan sosialisasi di sekolah kami adalah karena kemarin yang diberikan sosialisasi tidak keseluruhan siswa, maka kami menyarankan untuk kedepannya dilaksanakan untuk seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 3 Purwodadi meskipun dilaksanakan secara bertahap agar anak-anak semua merata mendapatkan pemahaman tentang semua itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari pihak sekolah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriani, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang mengampu ekstrakurikuler PMR, memberikan apresiasi sedalam-dalamnya. Terima kasih pada mbak-mbak atau mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang yang telah melaksanakan PPL. Di sini ditunjuk oleh kakak-kakak atau mbak-mbaknya Universitas Negeri Semarang adalah bagaimana memberantas jentik-jentik nyamuk yang sedang mewabah karena pergantian musim antara musim kemarau ke musim penghujan. Terima kasih, manfaat sekali karena yang digunakan bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, bahan yang mudah ditemukan, bahan yang konvensional sehingga anak-anak bahan alami sehingga anak-anak sangat apresiat sekali, sangat bersemangat sekali melaksanakan kegiatan yang telah diberikan pada adik-adik atau mbak-mbak mahasiswi-mahasiswi Universitas Semarang. Kendalanya kemarin adalah karena mungkin interaksi kita kegiatan tersebut agak kurang dalam arti adalah jumlah waktunya sangat sempit sehingga kita tidak maksimal. Kita mengharapkan setelah anak-anak mendapatkan kegiatan atau ilmu yang didapat oleh mahasiswi-mahasiswi Universitas Negeri Semarang akan dilaksanakan, kemudian akan dipasang di setiap kelasnya, kemudian yang kita harapkan progresnya bagaimana, apakah nanti kita akan memberi simpulan atau laporan sebagai
diberi waktu jeda 1 minggu, kemudian kita tahu hasilnya itu akan valid atau tidak. Demikian, terima kasih dari SAP Lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.